Ya, ada semua ya. Kita cek lagi. Lu'lu' Fatimatus Zahra. Alicia Putri Hidayat. Hadirah. Lestari Pujastuti. Hadirah Ustaz. Okti Aulia Al-Fajari. Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila. Hadirah. Abidah Rahmah. Hadirah Ustaz. Ifal Azkar Mumtazah. Hadir Ustaz. Belia Nurani. Hadirah Ustaz. Harisatun. Hadirah Ustaz. Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfiah. Hadirah Ustaz. Siti Saidah. Hadirah. Nur Ain Yuson. Adkia Miftahul Rizki. Hadirah Ustaz. Ahyan Nur Fazah. Hadirah Ustaz. Sabri Amzino. Izin Ustaz. Oh, izin ya tadi ya. Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Sofia Aulian Nisa. Hadirah Ustaz. Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Siti Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Najwa Lubita. Hadirah Ustaz. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Imran Wilakum Bih. Hadir Ustaz. Abdurrahman. Hadirah. Zahra. Hadirah. Baik, yang belum nanti kita pelajari di akhir ya. Lu hadir belum? Hadirah Ustaz. Sama satu lagi. Tulain. Belum ada. Oke. Lanjutkan nanti ya. Baik, pembahasan kita di pertemuan yang lalu sampai mana sih? Kita cek dulu. Pertemuan yang lalu. Cek dulu. Hakikat bahasa kalau nggak salah ya. Baik. Saya dan cari dulu materinya. Baik, kalau pada pekan yang lalu kita membahas mengenai apa? Mengenai apa itu bahasa, ya toh? Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas masuk ke materi ilmu lughah itu sendiri. Ya, kita mulai dari mafhum ilmu lughah. Mafhum ilmu lughah. Sebentar. Ya, baik. Mana? Baik, kita akan masuk kepada ilmu lughah itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan ilmu al-lughah? Nah, ilmu al-lughah. Ya. Ilmu lughah ini merupakan salah satu bidang ilmu
yang kalau misalkan kita kembalikan ke makna bahasa, makna etimologi, ya, ilmu lughah itu dalam bahasa Inggris disebut dengan bahasa Latin dulu ya. Bahasa Latin itu lingua, yang artinya itu adalah bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris nanti itu diserap jadi linguistik, ya. Kemudian diserap dalam bahasa apa Indonesia juga linguistik, yang artinya itu ilmu tentang bahasa. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah, ilmu pengetahuan tentang bahasa. Nah, ilmu lughah secara bahasa etimologi. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi penamaan juga, ya, ilmu lughah itu juga dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Al-lisaniyat. Al-lisaniyat. Al-lisaniyat atau ilmu lisan, al-alsinah, al-lughawiyat, yang ini merujuk kepada sama maknanya. Ya, ilmu lughah. Ilmu sendirinya adalah ilmu pengetahuan, kalau al-lughah itu tadi bahasa, ya, ilmu tentang bahasa. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut linguistik, dalam bahasa Indonesia juga linguistik pakai K, ya. Kemudian bahasa Arab disebut ilmu lughah. Kalau misalkan kita lihat dari sisi terminologi, ilmu lughah itu apa? Ilmu lughah itu ya penyelidikan atau ilmu tentang bahasa mudahnya, ya. Ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Ya, penyelidikan bahasa ilmiah tersebut gimana maksudnya? Yaitu dengan cara pengamatan teratur dan empiris yang mengacu pada teori umum struktur bahasa. Ini kalau menurut Lyons dan Rika Laksana ini. Secara kalau dalam istilah Arab gimana yang dimaksud dengan ilmu lughah? Ilmu lughah itu apa? Ibaratun 'anid dirasah al-ilmiyah lil lughah. Sebuah ilmiah tentang sebuah ilmu atau istilah tentang pengkajian secara ilmiah suatu bahasa terhadap bahasa. Bahwa ilmun, dan itu merupakan ilmu yatanawalul lughata mawdu'an lahu. Ilmu yang menjadikan bahasa itu sebagai objek kajiannya. Jadi ini ilmu lughah, objek kajian yang akan kita bahas, ya, itu bahasa itu sendiri. Ya, seperti itu. Baik. Baik. Ada dua istilah yang ini mungkin dari sebagian ahli bahasa itu menyamakan antara ilmu lughah dan fiqhul lughah. Nah, di semester 4 ini juga ada mata kuliah fiqhul lughah. Apa beda antara fiqhul lughah dari ilmu lughah? Nah, kalau ilmu lughah itu membahas tentang internal bahasa, baik itu berkaitan dengan strukturnya, kawaidnya, bunyinya, ataupun maknanya, artinya internal bahasa itu sendiri. Namun kalau fikih lughah itu enggak. Itu membahas ya bahasa kebudayaan secara dalam teks tertulis. Ya, kemudian sifatnya itu non historis, bukan sejarah. Tapi kalau fikih lughah itu membahas sejarah, historis, kronologis. Kapan bahasa itu muncul, gitu? Bahasa Arab itu termasuk rumpun bahasa apa? Gimana perkembangan suatu bahasa? Itu masuk dalam pembahasan fiqhul lughah. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang ini, apa namanya? Berbicara tentang apa namanya? Objek pembahasan dan cabang-cabang linguistik sebagaimana kita bahas tadi, ya. Objek pembahasan pada kajian ilmu lughah, ya, bahasa itu sendiri. Ya. Lughah itu sebagai objek kajiannya.
Dan ini terbagi menjadi dua. Ya, tataran linguistik itu terbagi menjadi dua. Ya, ada mikrolinguistik, ada makrolinguistik. Ya, ada dua ya. Mikrolinguistik dan makrolinguistik. Atau kalau mikrolinguistik itu nama lainnya adalah apa? Linguistik murni. Linguistik murni atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah an-nadhari. Ilmu lughah an-nadhari. Kemudian yang kedua nanti ada makrolinguistik. Makrolinguistik. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, atau linguistik terapan bahasa Indonesianya. Kemudian kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah at-tatbiqi. Ilmu lughah at-tatbiqi. Jadi ilmu lughah itu ada dua ya. Ada ilmu lughah an-nadhari, mikrolinguistik. Dan juga ada atau linguistik murni. Ada juga ilmu lughah at-tatbiqi atau juga disebut dengan linguistik terapan atau makrolinguistik. Dan ini semuanya insya Allah akan kita bahas di mata kuliah ini, baik itu mikrolinguistik, linguistik murni, atau makrolinguistik atau linguistik terapan. Ya, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan mikrolinguistik atau linguistik murni? Itu merupakan bidang-bidang yang bidang-bidang tersebut itu hanya mengkaji internal bahasa. Artinya sudah ada dalam diri bahasa itu sendiri. Ya, sudah ada. Nah, ini. Apa yang dibahas dalam mikrolinguistik? Kita mulai dari tataran paling bawah. Apa tataran paling bawah? Ya ini. Yang pertama, bidang pertama adalah fonetik. Ya, dan fonologi. Ya, fonetik dan fonologi atau ilmu aswat. Ilmu aswat itu masuk dalam tataran mikrolinguistik atau linguistik murni. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua, selain itu ada morfologi. Ini bahasa linguistik semua ya, fonetik, morfologi, sintaksis, semantik, ini bahasa linguistik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya, seperti itu. Morfologi atau yang biasa kita kenal dengan sorof atau istiqaq, ilmu sorof. Ya, ilmu sorof itu juga masuk dalam tataran linguistik murni atau mikrolinguistik. Ya. Kemudian nahwu atau dalam bahasa linguistiknya ya apa? Sintaksis. Ya, sintaksis itu juga masuk dalam tataran mikrolinguistik, ilmu nahwu. Kemudian ada ilmu dalalah atau dilalah, semantik, ilmu yang membahas makna. Ya, membahas makna. Nah, ini merupakan linguistik murni atau mikrolinguistik. Insya Allah akan kita bahas nanti satu persatu. Walaupun pembahasannya tidak detail. Kenapa? Ya ini saja kalau misalkan dalam jurusan yang lainnya, jurusan bahasa Arab murni, ya ini merupakan mata kuliah tersendiri, bidang tersendiri. Ya, tapi kalau dalam BPA yang penting antum tahu, kemudian nanti kalau mau memperdalam ya baca secara mandiri, ya seperti itu. Artinya di sini, bahasa Arab itu bukan hanya sekedar nahwu dan sorof gitu saja. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, nahwu dan sorof itu hanya bagian daripada linguistik murni atau mikrolinguistik. Di sana cabang ilmu lughah itu banyak sekali. Ya, jadi bukan hanya sekedar ini, ya, nahwu dan sorof seperti itu. Ya, di sini ada tambahan apa? Leksikologi atau ilmu ma'ajim.
Leksikologi ini bagaimana membuat kamus, ya, membahas kamus. Ya, ini juga mata kuliah tersendiri. Ini bagian daripada linguistik. Sebenarnya ini masuk di sini, tapi nggak apa-apa. Ilmu ma'ajim linguistik murni. Nah, kemudian selain ada mikrolinguistik, sana ada makrolinguistik atau terapan, linguistik terapan. Ya, maksudnya gimana linguistik terapan itu? Ya, itu yang dimaksud dengan linguistik terapan. Kalau misalkan linguistik murni itu hanya membahas tentang linguistik murni, yang dibahas itu hanya bahasa, internal bahasa itu sendiri. Tetapi kalau linguistik terapan itu, ya, yang dikaji bukan hanya internal bahasa, tetapi juga, ya, membahas, ya, kajian bahasa yang berhubungan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Ya, sebagai contoh di sini ada bahasa nanti disambungkan dengan ilmu sosial. Maka akan muncul istilahnya apa? Sosiolinguistik, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah al-ijtimai. Ya, ilmu lughah al-ijtimai. Kemudian apa ini? Bahasa, ya, disambungkan dengan ilmu yang berkaitan dengan saraf atau otak, maka muncul ilmu, atau ilmu neurologi, maka muncul ilmu neurolinguistik. Ya, ilmu linguistik. Kemudian pedagogi bahasa, maksudnya bahasa disambungkan dengan pendidikan, ya, pendidikan disambungkan dengan linguistik, akan muncul istilahnya pemerolehan bahasa, akan muncul pembelajaran bahasa, akan muncul evaluasi bahasa, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian bahasa disambungkan dengan etnometodologi. Ya, bahasa disambungkan dengan etnometodologi, akan muncul bidang etnolinguistik. Kemudian bahasa disambungkan dengan ilmu psikologi, akan muncul disiplin ilmu sosiolinguistik atau ilmu lughah an-nafsi. Bahasa disambungkan dengan ilmu politik, apa namanya? Akan muncul ilmu lughah as-siyasi. Ya. Bahasa disambungkan dengan ilmu kedokteran, ilmu lughah at-tibbi. Ya, bahasa disambungkan dengan geografi, ilmu lughah al-geografi, dan lain sebagainya. Artinya di sana banyak cabang ilmu linguistik terapan yang insya Allah nanti juga akan kita bahas walaupun tidak secara mendalam. Insya Allah akan kita bahas seperti itu. Nah, jadi ini cabang ilmu linguistik ya, ada dua, linguistik murni dan linguistik terapan. Ya, masing-masing mempunyai cabang ilmu tersendiri. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan ini. Sebenarnya ketika kita membahas tentang ilmu lughah, ya, secara umum itu nanti berkaitan dengan teori barat. Namun karena kita fokusnya di bahasa Arab, maka akan difokuskan saja di pembahasan bahasa Arab saja. Nah, seperti itu. Baik. Ketika kita berbicara tentang ilmu linguistik Arab, ya, tentu ketika kita membahas tentang bahasa Arab atau ya, bahasa Arab atau linguistik Arab atau ilmu lughah al-Arabiyyah, maka perhatian terhadap bidang ini tentu muncul bersamaan dengan perkembangan agama Islam. Di mana linguistik yang dimaksud pada awal mulanya
itu adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan sintaksis atau ilmu nahwu. Jadi yang menjadi pelopor pertama dalam bidang kajian ilmu lughah, ya, itu berasal dari mana? Ilmu nahwu. Ya. Cuma di sini ada perbedaan pendapat oleh para mu'arikhin, para sejarawan, terutama yang fokus pada bidang bahasa Arab dalam menentukan orang pertama yang menemukan ilmu nahwu itu siapa. Ya, ada yang berpendapat orang yang pertama menemukan ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab yang meletakkan dasar-dasar tata bahasanya itu adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu taala anhu, katakan kalau misalkan beliau itu adalah orang yang pertama mengklasifikasi kata bahasa Arab menjadi 3 jenis. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, kemudian dari situ beliau menyuruh siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan kajian ini. Ya, jadi visinya itu dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang mengeksekusi itu Abu Aswad Ad-Du'ali, ya, atas perintah Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang mana dikenal Abu Aswad Ad-Du'ali ini ya penulis kaidah nahwu pertama. Kemudian beliaulah juga yang menginisiasi adanya tanda titik. Yang tanda titik pada awal mula, ya, pada awal mula dalam Quran itu sebagai harokat, ya, titik atas, 2 itu tandanya apa? Bukan sebagai identifikasi huruf satu dengan huruf yang lainnya, tapi sebagai harokat. Ada mushaf. Nah, kenapa kok ini apa namanya? Ada muncul ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa tadi, ya, ini berkaitan dengan futuhat al-islamiyah dikarenakan adanya, ya, futuhat ekspansi Islam ke negara-negara non-Arab, wilayah-wilayah non-Arab, ya, ke Persia, ke Faris, ya, ke Rum, ke Romawi, sehingga di sana ada percampuran bahasa, ikhtilatul lughah, bercampur baur antara penutur orang Arab dan non-Arab, Ajam. Di mana tulisan Arab pada waktu itu bukan sebagaimana tulisan Arab yang kita tahu pada zaman ini. Pada zaman ini tulisan Arab itu sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya dan lain sebagainya. Pada waktu itu tidak ada beda dari sisi bentuk, misalkan huruf ba, huruf ta, huruf tha itu bentuknya sama, tapi bagi orang-orang Arab itu mereka bisa membedakan mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf tha. Jim, ha, kha, mereka bisa membedakan tanpa ada tanda khusus yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nah, sehingga ketika Islam itu semakin meluas wilayahnya, orang-orang Ajam mulai masuk Islam, mau nggak mau mereka juga harus mempelajari bahasa Arab karena itu bahasa yang digunakan dalam beribadah. Begitu juga bahasa Quran. Ya. Dan ini dimulai karena munculnya lahan kesalahan dalam berbahasa yang tentunya ketika salah baca, salah identifikasi, tentu akan menimbulkan makna yang berbeda dari makna yang dimaksudkan. Seperti itu. Baik. Nah ini, ada suatu peristiwa yang terjadi, ya, ini pendapat yang lain yang menemukan ilmu nahwu, ya, Abu Aswad Ad-Du'ali, di mana suatu malam bersama putrinya, ya, duduk memandangi bintang-bintang, kemudian putrinya Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan apa? Ma'ahsanus sama'i, ma'ahsanu as-sama'i. Yang mana maksudnya itu adalah takjub, kagum, tetapi menggunakan kata yang salah sebenarnya.
Ma ahsanus sama ini merupakan kata tanya. Padahal yang dimaksudkan apa? Putri daripada Al-Aswad ini adalah ta'jub. Ya, alangkah indahnya langit itu. Ya, alangkah indahnya langit itu. Kemudian dikoreksi kalau maksudnya adalah ta'jub, maka bukan pakai nun yang harokatnya dhammah, kemudian as-sama'i, hamzahnya itu bukan harokat kasrah. Kalau mau takjub, kalimat takjub, takjub dengan keindahan langit, seharusnya putunya itu mengatakan ma'ahsana as-sama'a, nunnya harokatnya fathah, hamzahnya juga fathah. Nah, dari peristiwa ini memicu kodifikasi tanda baca. Maksudnya apa? Mulai di situ. Ya, ada harokat, ada titik. Demi menjaga teks, ya, menjaga makna dari Quran terutama itu tetap terjaga. Namun sekali lagi sebagai pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Tantawi, beliau berpendapat kalau misalkan Khalifah Ali bin Abi Thalib lah yang orang yang pertama memberikan perhatian terhadap munculnya ilmu. Nah, dikarenakan banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Sedangkan siapa? Abu Aswad Ali orang yang ini ya, menjadi eksekutor. Ya. Walaupun demikian, tentunya kita tidak bisa menafikan ya, peran daripada Abu Aswad Ali terhadap lahirnya ilmu nahwu. Kenapa? Karena Abu Aswad adalah orang pertama yang membuat titik sebagai harokat dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu di saat ini. Di mana titik di atas itu dulu itu sebagai tanda harokat fathah, titik di antara dua huruf itu menunjukkan dhammah, kemudian titik di bawah itu menunjukkan harokat kasroh. Nanti kalau mau lebih jelas bisa buka kitabnya Syekh Aiman Suwaid, Tajwidul Musawwar, itu ada contoh-contoh. Dua titik itu tanda tanwin dan lain sebagainya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan sebenarnya orang pertama yang memberikan perhatian terhadap tata bahasa atau nahwu itu adalah Khalifah Ali. Orang pertama yang banyak menulis qawaid nahwu itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali atas dorongan daripada Ali bin Abi Thalib. Dan sekali lagi ya, perkembangan dan kaidah bahasa Arab ini kaitan erat dengan perkembangan dan perluasan agama Islam. Ya, sudah menyentuh di Timur Tengah sana, Afrika, Asia, bahkan ke Eropa. Artinya di sini umat Islam pun juga berkembang, namun di lain sisi juga ditemukan beberapa kesalahan yang digunakan oleh sebagian besar orang-orang ajam dalam membaca huruf-huruf Arab. Ya, apalagi ya, bahasa Arab itu bahasa agama yang seharusnya dikuasai oleh setiap muslim dengan baik. Quran, Sunnah, semuanya ditulis menggunakan bahasa Arab. Nah, supaya apa yang terkandung dalam Quran dan Sunnah itu bisa tersampaikan dengan baik, bisa dipahami dengan baik, maka seharusnya bahasa Arab itu juga bisa dimengerti oleh semua orang Islam dengan baik pula tanpa mengkotak-kotakkan apakah dia orang Arab ataupun tidak. Ya, karena tadi ya, semakin meluasnya umat Islam, maka Khalifah bin Thalib tergugah untuk membuat tadi ya, kaidah-kaidah bahasa Arab yang kaidah-kaidah tersebut itu bisa dipahami, bisa dipedomani oleh setiap muslim, khususnya non-Arab. Supaya keorisinal bahasa Arab itu bisa terjaga. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang periodisasi perkembangan nahwu. Sekali lagi, kenapa kok nahwu? Nah, karena ini berkaitan
perkembangan ilmu lughah itu tidak lepas daripada periodisasi nahwu, perkembangan nahwu itu sendiri. Yang pertama adalah periode pembentukan, kedua adalah periode pertumbuhan, yang ketiga adalah periode kejayaan, dan periode reformasi dan reformulasi. Yang pertama periode pembentukan. Ya, periode pembentukan ini ya, sebagaimana dikatakan oleh para ahli sejarah bahasa Arab, mereka itu tidak berselisih pendapat bahwa nahwu itu lahir di kota Basrah, di mana Basrah sekarang ada di negara Irak. Dan periode pertumbuhan ini ya, dihitung sejak masanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali sampai pada masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, dan ini banyak di sini. Contoh yang lain ada Ibnu Asim Al-Laythi. Ibnu Asim Al-Laythi ini orang pertama yang, kalau tadi Abu Aswad Ad-Du'ali itu harokat itu titik, bukan. Siapa Ibnu Asim Al-Laythi ini adalah orang pertama yang menukar titik sebagai harokat Quran. Ya, sebagai fathah gimana, sebagai dhammah itu gimana, kasroh itu gimana, tanwin itu gimana. Kemudian disusun oleh banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Contoh ada Isa bin Umar At-Thaqafi, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Yunus bin Habib, dan lain sebagainya. Kemudian di sini salah satu tokoh yang terkenal juga ada namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang beliau ini menyusun sebuah kamus. Kamusnya itu namanya adalah Mu'jamul Ain. Mu'jamul Ain. Kamus pertama bahasa Arab dengan sistemasi abjad yang dimulai dengan huruf Ain ala tartibil makhraji. Urutan kamus sistemnya itu menggunakan sistem makhraj. Artinya mungkin kalau kita lihat kamus, beberapa yang pernah megang kamus mungkin yang bukan digital ya, tapi ya yang konvensional, urutan kata-kata itu disesuaikan dengan urutan huruf ya, huruf hamzah, alif, ba, ta. Itu namanya ada tertibil abjadi, alif ba'i. Ya, jadi banyak ada tertibil makhraji, urutan huruf disesuaikan dengan urutan makhraj. Kemudian tertib abjadi, abajada nanti akan kita bahas juga. Alif ba'i yang kita kenal, ya, urutan huruf disesuaikan dengan bentuknya dan lain sebagainya. Namun kamus pertama itu ala tertibil makhraji, sesuai dengan urutan makhraj. Dan huruf pertama menurut Khalil bin Ahmad Al-Farahidi adalah huruf Ain. Makanya namanya adalah Mu'jamul Ain. Ini yang pertama, periode pembentukan. Kemudian yang kedua adalah periode pertumbuhan dan perkembangan. Dinamakan dengan periode pertumbuhan karena banyak muncul perhatian para ahli bahasa terhadap qawaid bahasa Arab dan lahirnya banyak karya tentang qawaidun nahwi, tentang qawaid nahwu. Nah, periode ini dimulai sejak akhir masanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sampai masa-masa awal siapa? Al-Mazani dan As-Sikir. Yang paling terkenal ya ini Sibawayh ya. Sibawayh dan lain sebagainya. Ada Sibawayh, ada Al-Akhfas, Al-Akbar, Al-Yazidi, Abu Zaid, Al-Akhfas Al-Awsat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada periode kejayaan. Ya. Kenapa kok namanya kejayaan? Karena perhatian dan keseriusan para ahli bahasa untuk menulis berbagai judul yang berkaitan dengan ilmu nahwu itu sangat pesat. Ya, ini di periode Bani Abbasiyah ya.
ya, pesatnya kajian di ilmu nahwu ini juga bersamaan dengan pesatnya kajian di berbagai bidang ilmu yang lainnya. Kedokteran, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang paling terkenal di sini ada siapa? Abu Amr Al-Jarumi. Kemudian ada Abu Usman Al-Mazani, Abu Hatib As-Sijistani, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir di masa periode reformasi. Maksudnya reformasi itu gimana? Dimaksud dengan reformasi ini adalah ini munculnya sebuah pemikiran dan upaya dari para ahli bahasa untuk memformat kembali materi nahwu supaya apa? Mudah dipelajari, disederhanakan materinya. Ya. Karena mungkin di periode sebelumnya nahwu itu dianggap sebagai materi yang sulit, akhirnya direformasi kembali supaya mudah dipelajari. Nah, ini secara singkat ya perjalanan kajian nahwu. Ya, karena sekali lagi pertumbuhan dan perkembangan linguistik ya ini tidak lepas, linguistik Arab terutama tidak lepas dari perkembangan ilmu nahwu sendiri. Dan pada akhirnya ya, studi terhadap linguistik ini menjadi ilmu disiplin tersendiri, disiplin ilmu tersendiri, dan pada akhirnya muncullah istilah ilmu lughah atau linguistik seperti itu. Nah ini ya mujamul ain tadi. Ini contoh-contoh pembahasan ilmu lughah yang di era modern ya. Al-aswat al-lughawiyah, al-lughah al-arabiyah, ma'naha wa mabanaha, dan lain sebagainya. Nah, lantas apa pentingnya ilmu lughah ini, terutama bagi pendidik? Pentingnya itu untuk apa? Ya, apa ini? Ya, untuk apa mempelajari ilmu lughah? Ya, artinya ketika kita mempelajari ilmu lughah ini tentu akan memberikan manfaat langsung kepada kita, apalagi kita termasuk orang-orang yang memang berkecimpung dalam kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Arab. Ya. Siapa saja orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang memang berkecimpung dalam kegiatan bahasa, ya ahli bahasa yang pertama linguis Arab, guru bahasa Arab, penerjemah, penyusun buku pelajaran, siapa lagi? Pembuat kamus atau penyusun kamus, jurnalis, politikus Arab, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan memiliki manfaat kepada orang-orang yang memang berkecimpung di kecimpung dengan bahasa. Ya, orang apalagi kita bergelut di bidang bahasa Arab, guru, penerjemah, penyusun buku, penyusun kamus, jurnalis Arab, dan sebagainya. Baik, bagi guru, sebagai guru dulu kita yang pertama. Bagi guru bahasa Arab, calon-calon guru bahasa Arab tentu mengetahui secara baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, fonologi, berkaitan dengan bunyi, berkaitan dengan sorof, berkaitan dengan nahwu, ya, itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang guru bahasa Arab dapat mengajarkan keterampilan bagaimana mengucapkan huruf-huruf Arab dengan baik tanpa dia menguasai sistem bunyi dalam bahasa Arab. Bagaimana seorang guru bahasa Arab bisa ngajar keterampilan menulis, ngajar bagaimana membentuk kata dalam bahasa Arab tanpa tahu dasar ilmu sorof. Ya, bagaimana seorang guru bahasa Arab bisa mengajarkan tentang hubungan antara kata dalam suatu kalimat dalam bahasa Arab, ya,
yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan akhir dalam setiap kata tanpa seorang guru tersebut itu tahu sistem nahwu dalam bahasa Arab itu gimana. Begitupun juga dengan yang lainnya. Ya, maka sebagai guru bahasa Arab tentu harus bisa membekali diri dengan mikrolinguistik terutama. Ya, menguasai linguistik Arab dengan baik. Supaya apa? Supaya bisa mengajarkan semua keterampilan berbahasa Arab secara efektif dan efisien terutama. Seperti itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya ini bagi guru ya. Kalau bagi penerjemah misalkan, bagi penerjemah gimana? Apa manfaatnya bagi penerjemah ketika dia mempelajari ilmu lughah? Bagi orang-orang yang masuk dalam bidang penerjemahan, tentu mengetahui linguistik Arab, tentu belum cukup bahkan. Tentu dia harus membekali diri dengan sosiolinguistik, membekali diri dengan analisis kontrastif, ya, dan lain sebagainya. Ya, artinya ini sangat penting sekali. Bagaimana bisa membedakan antara struktur kata dalam bahasa Arab dengan struktur kata dalam bahasa Indonesia. Ya, dhahaba Muhammadun ilal fasli. Ya, dimana kalau dalam bahasa Arab itu menerima adanya sebuah predikat di awal sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia tidak. Tidak bisa menerima predikat di awal kata, awal kalimat. Maka dhahaba Muhammadun ilal fasli, maka itu terjadi takdim wa ta'khir. Muhammadnya diterjemahkan, diletakkan di depan. Kenapa? Bukan pergi dulu yang diterjemahkan, karena dalam bahasa Indonesia tidak mengenal predikat itu berada di depan. Pergi Muhammad ke kelas, gak bisa. Ya, seperti itu. Ya, maka harus diletakkan di depan, karena dia adalah subjek dalam bahasa Indonesia. Yang mana subjek dalam bahasa Indonesia itu letaknya di depan kalimat. Seperti itu. Ini contoh saya sebagai penerjemah. Artinya ini ya, ketika dia akan bisa menerjemahkan dengan baik dan benar, tentu harus dibekali dengan apa? Dibekali dengan apa? Ilmu linguistik, baik itu makro maupun mikro. Kemudian bagi apa namanya, penyusun buku dan kamus misalkan, atau buku ya kamus. Ya, antum misalkan ingin membuat menjadi edupreneur. Edupreneur itu apa? Ini salah satu profil lulusan di PBA Stigma itu, edupreneur. Orang yang memang terjun di dunia usaha tapi dalam bidang pendidikan. Nah, misalkan antum buat produk bentuk buku. Ya. Buku, antum menyusun buku, tujuannya adalah supaya apa? Buku itu bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Itu maksud daripada antum menyusun sebuah buku. Nah, supaya bisa dikonsumsi oleh banyak orang, maka pemilihan bahasa yang tepat dan komunikatif itu menjadi salah satu faktor yang itu dapat menarik pembaca supaya mau baca buku antum. Buku yang antum susun. Nah, pengetahuan tentang linguistik tentu akan memberikan istilahnya tuntutan ya bagi orang yang menyusun buku pelajaran bahasa Arab dalam menyusun sebuah kalimat yang tepat, baik, dan benar. Gimana memilih kosakata yang sesuai dengan jenjang usia, target buku tersebut, gitu. Tentu misalkan buku pelajaran untuk anak-anak MI, anak-anak SD. Tentu itu harus diperhatikan bagaimana pemilihan katanya, pemilihan mufradatnya, topik pembahasannya. Yang mana itu akan berbeda dengan buku untuk anak-anak SMA, anak-anak MTS, bahkan anak-anak kuliah. Tentu akan berbeda. Maka dengan kita mempelajari apa namanya ilmu lughah ini, maka kita akan punya pandangan ke arah sana. Ya. Ini baru dari sisi materinya, belum dari sisi sajiannya. Ya. Colorful, warna, layout itu juga pengaruh bagi antum sebagai orang yang membuat produk tulisan buku dalam bahasa Arab.
Begitu juga ketika antum misalkan buat kamus. Ya, buat kamus. Ya, ini jarang sekarang orang buat kamus ini. Padahal ini orang yang buat kamus itu dalam istilah linguistik disebut dengan leksikograf. Leksikograf itu orang yang buat kamus. Nah, mungkin kamus terbesar yang antum punya, apalagi kalau sekarang sudah digantikan dengan kamus digital ya. Kalau dulu anak-anak bahasa Arab itu kamus itu menjadi barang wajib. Mau kampus bawa kamus kedikaban ya. Mungkin yang paling besar antum pernah megang kamus Munawir, tapi ada yang lebih besar lagi. Kamus Kaba namanya, kamus Akbar bahasa Arab. Disusun oleh dosen UGM dan UIN di situ. Nah, antum buat kamus, ya tentu di situ ada sistemnya, harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, menentukan ejaan, ya toh, mencari kata-kata yang itu turunan dari kata lain yang itu membentukkan ilmu-ilmu shorof. Begitupun juga dengan makna kata, ada makna leksikal, ada makna gramatikal, kontekstual yang itu nanti masuk dalam tataran ilmu semantik. Ya. Kemudian berkaitan dengan sosiolinguistik, sosial latar belakang penggunaan. Nah, itu juga pengaruh di situ. Nah, ini semuanya dipelajari di ilmu lughah. Makanya nggak mungkin bisa terwujud kamus bahasa Arab yang representatif tanpa mengetahui dengan baik disiplin ilmu bahasa. Nah, ini diantara apa namanya urgensi ya, yang dapat diperoleh dengan kita mempelajari atau menguasai linguistik umum atau linguistik bahasa Arab secara khusus. Artinya ya, semua pihak yang bersentuhan dengan bahasa mempelajari ilmu lughah atau mempelajari ilmu linguistik ini menjadi kebutuhan yang signifikan. Makanya insya Allah nanti setelah ini akan kita bahas mengenai pembahasan-pembahasan yang ada dalam pembahasan mikrolinguistik terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kita bahas di pembahasan makrolinguistiknya. Kita akan bahas satu persatu insya Allah ta'ala. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah asar. Nanti bisa masuk di pukul berapa? 15.45 insya Allah ta'ala. Dan kita sudah terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat asar. Itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti di pukul 4 kurang seperempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. طيب إخوة وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Setelah kita membahas mengenai apa namanya ilmu lughah, baik secara etimologi, terminologi, dan dari sisi cabang-cabang ilmu yang ada dalam pembahasan ilmu linguistik. Begitupun juga kita sedikit membahas tentang urgensinya, baik untuk guru, ya, untuk penerjemah, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya pada cabang-cabang ilmu linguistik, macam-macam ya, cabang-cabang ilmu linguistik. Tadi sudah kita bahas, ya, ada mikrolinguistik atau ilmu lughah an-nadhari, linguistik murni dengan berbagai macam cabang bidang yang ada. Ya, dan kita akan mulai dari cabang ini. Ya. Kita akan mulai dari cabang ini. Ilmu linguistik murni, kita mulai dari bidang fonetik. Ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu al-aswat. Ilmu al-aswat. Nah. Baik. Ketika kita berbicara tentang bahasa, tentu bahasa itu memiliki unsur-unsur yang membentuknya menjadi sebuah bahasa atau anasurul lughah sebagaimana kita telah bahas. Ya.
Dan anasrul lughah, kalau misalkan kita lihat dari 3 tadi, unsur-unsur bahasa, unsur terkecil daripada suatu bahasa itu adalah apa? Al-aswat, bunyi. Ya, yang mana bunyi ini nantinya ya dilambangkan dalam bentuk huruf. Jadi dari segi bunyi, unsur terkecilnya itu disebut dengan huruf. Ya. Dari huruf tersebut nanti disusun, huruf tersebut disusun menjadi suku kata. Dengan suku kata. Ya. Suku kata. Suku kata itu apa? Penggalan-penggalan itu ya. Misalkan BA, BA jadi baju. Ya, baju. Ini suku kata. Kemudian dari suku kata, kemudian membentuk kata. Ya. Artinya membentuk mufrodat di situ. Dari mufrodat nanti disusun akhirnya membentuk suatu kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Ya. Kalimat nanti membentuk prosa, klausa, gitu. Akhirnya nanti membentuk suatu paragraf. Nah, yang akan kita bahas di kesempatan pertama ini adalah di al-aswad dulu. Bunyi. Ya. Di mana huruf sebagai satuan terkecil. Yang mana bunyi daripada suatu huruf ini dihasilkan melalui proses artikulasi. Yang terkadang antara satu huruf dengan huruf yang lainnya prosesnya itu berbeda. Bahkan ada yang mengatakan prosesnya itu kompleks. Kenapa kok kompleks? Karena ketika kita ingin membunyikan suatu bunyian atau suatu huruf, itu membutuhkan kerjasama dengan alat-alat artikulasi. Alat-alat artikulasi. Nah, seperti itu. Nanti akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Nah, sekarang kita bahas dulu. Apa itu fonetik? Nah, apa itu fonetik? Secara etimologi, ya fonetik dalam bahasa Indonesia ini diserap dari bahasa fonetik, yang artinya kalau misalkan kita terjemahkan salah satu bidang linguistik yang membahas tentang pengucapan, membahas tentang penghasilan bunyi suara. Atau singkatnya adalah apa? Sistem bunyi suatu bahasa. Sistem bunyi suatu bahasa itu disebut dengan fonetik. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu aswat. Kadangkala juga disebut dengan fonetik, serapan daripada bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, ini secara etimologi. Nah, kalau kita berbicara tentang apa namanya terminologi, banyak sebenarnya pengertiannya. Ya. Di mana salah satu yang disampaikan oleh Verhard di sini apa? Sebuah ilmu yang melakukan penyelidikan bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Ini definisi intinya ini. Artinya suatu studi tentang bunyi-bunyi yang diujarkan. Ilmu yang melakukan penyelidikan bunyi-bunyi bahasa ingat, tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Ini definisi yang lebih komprehensif, ini definisi Verhard ini. Artinya yang diteliti adalah status bunyi dalam suatu bahasa.
Ya, dan yang perlu digaris tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Jadi yang diperhatikan di sini adalah apa? Yang perhatikan di sini adalah bunyi, ya, yang mana bunyi-bunyi tersebut tidak berfungsi membedakan makna, ya. Maksudnya gimana? Yang difokuskan di sini adalah ada istilah font. Font itu apa? Font itu adalah ini, ya, bunyi fisik, bunyi fisik, tapi tidak melihat kepada makna. Ya, makanya bunyi-bunyi atau menyelidiki bunyi-bunyi tanpa memperhatikan fungsinya dalam membedakan makna. Nah, ini fonetik. Artinya di sini bunyi ini sebagai objek kajiannya, objek penelitian fonetik itu disebut dengan font. Adapun nanti di pembahasan berikutnya, jika bunyi-bunyi tersebut itu, ya, bunyi-bunyi tersebut itu berkaitan dengan apa? Makna, itu bidangnya bukan di fonetik tapi di fonologi. Fonologi. Makanya di sini ada perbedaan antara fonetik dan fonologi. Sama-sama membahas tentang bunyi. Objek kajiannya kalau di fonetik itu disebut dengan font, yang mana font itu bunyi itu sendiri tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut itu ada fungsi untuk membedakan makna atau tidak. Sedangkan dalam fonologi, ya, itu membahas tentang bunyi, tapi bunyi tersebut itu apakah itu dapat mengubah makna atau tidak. Lihat fungsinya nanti. Makanya fokus kajian pada ilmu aswat atau fonetik itu ini fokusnya. Fisik suaranya itu gimana, objeknya font, bunyi itu sendiri, kemudian pertanyaannya bagaimana bunyi ini dihasilkan oleh artikulator, seperti itu ya. Kemudian apa? Artinya di sini studi bunyi sebagai peristiwa bicara aktual tanpa melihat fungsi makna. Yang penting di sini adalah bagaimana dalam kajian fonetik itu bagaimana sebuah bunyi itu dihasilkan tanpa melihat apa? Tanpa melihat ini bunyi ini bisa mengubah arti kata atau tidak. Makanya di sini kalau dalam istilah yang lain fonetik itu apa? Al-ilmu alladhi yudlasu wa yuhallilu wa yuhallalu wa yusannifu al-aswat al-kalamiyah min ghairi isyaratin ila tatawuriha at-tarikhi. Ilmu yang mempelajari, menganalisis, mengklasifikasi suatu huruf tanpa dikaitkan dengan perkembangan historisnya. Wa innama faqat bil isyarati ila kayfiyati intajiha wa intiqaliha wa istiqbaliha. Dan hanya membahas tentang tata cara bagaimana bunyi itu diproduksi, bagaimana bunyi tersebut disampaikan, bagaimana bunyi tersebut diucapkan. Artinya fonetik ini merupakan bagian ilmu dalam linguistik Arab, atau linguistik secara umum, yang mempelajari bunyi dan bagaimana bunyi tersebut diproduksi oleh manusia. Beda dengan fonologi. Fonologi nanti akan kita bahas di pembahasan ilmu berikutnya. Tapi kita fokus di sini adalah fokus di fonetik. Seperti itu. Nah,
Ketika kita berbicara tentang fonetik, maka secara historis ilmu ini pertama kali dipelajari sekitar abad ke-5 sebelum Masehi ya, di India kuno oleh Panini yang mempelajari bahasa Sanskerta. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi bahasa Arab, ulama yang terkenal yang concern dengan ilmu aswad ya tadi sebagaimana disampaikan, itu adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ketika beliau menyusun kamus yang dinamai dengan Al-Ain. Ya, Mu'jamul Ain yang fokusnya adalah membahas tentang aswatul lughatil arabiyyah. Al-Khalil melihat bahwa huruf yang paling awal dalam struktur makhraj bahasa Arab itu adalah huruf Ain. Oleh karena itu beliau menyusun abjad bahasa Arab dimulai dengan huruf Ain. Makanya disebut dengan Mu'jamul Ain. Mu'jamul Ain. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ya, kemudian juga dengan Sibawai, ya, dengan Sibawai, yang mana Sibawai ini merupakan murid daripada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, namun di sini terdapat perbedaan pendapat dengan gurunya. Ya, di mana menurut Sibawai abjad bahasa Arab itu diurut berdasarkan makhrajnya. Di mana makhraj yang paling dalam, kalau misalkan kita kembali ke tajwid ya, itu paling dalam itu adalah huruful halqiyah, huruf-huruf yang keluar dari halq. Ya, aswatul halqi. Ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sampai kepada makhraj terluar yaitu asy-syafatan. Aswatul syafatain. Ya, yang mungkin kita kenal ya dalam urutan yang ada dalam mungkin Jazari ya. Ya, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jawf, kemudian al-halq, kemudian al-halq. Lil-halqi lil-jawfi alifun wa uqtaha wa hi hurufu mad lil hawa'i tantahi thumma al-aqsa al-halqi hamzun ha'u dan seterusnya sampai li syafatainil wawu ba'u mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Urutannya seperti itu menurut Sibawai. Cuman kalau menurut siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya urutannya dimulai dari huruf ain, ha, kemudian ha, ghain, kha dan ghain seterusnya sampai huruf terakhir itu huruf apa? Huruf ya. Ya. Ini ya perbedaan pendapat antara Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Sibawai. Nah, baik. Ketika kita berbicara tentang ilmu aswad atau fonetik, maka sebenarnya kalau misalkan kita lihat sebagai umat Islam, maka tidak diajarkan secara khusus ilmu aswad seperti itu tidak. Tetapi itu biasanya beriringan dengan ketika kita ingin belajar membaca Quran. Ya, atau makanya kita kenal ada ilmu tajwid di situ ya, ilmu tajwid. Yang mana salah satu subbab pembahasan yang ada dalam pembahasan ilmu tajwid adalah pembahasan tentang makharijul huruf wasifatiha. Ya, makharijul huruf wasifati. Nah, maka tidak ada secara langsung ya. Kalau kita umat Islam, maka nggak mau ketika kita mau ingin bisa baca Quran, mau nggak mau kita juga harus belajar bagaimana mengartikulasikan, melafadzkan huruf-huruf bahasa Arab. Tetapi bagi mereka yang tidak menjadikan alasan bahasa Arab itu untuk bisa baca Quran, bisa atau bahasa Arab secara umum, ya mereka pelajari ilmu aswad atau fonetik di sini. Ya, atau fonetik. Makanya kita sangat terbantu dengan adanya ilmu tajwid itu. Ya, tidak ada materi ilmu aswad secara khusus ya ketika kita masih anak-anak misalkan. Tetapi kalau misalkan kita dalam materi linguistik secara umum, maka fonetik itu ada seperti itu.
Nah, baik, para ahli linguistik ya. Contoh tadi Verhaar yang sesuai yang mendefinisikan apa itu fonetik. Ya, membagi fonetik itu dalam 3 macam. Yang pertama ada namanya fonetik akuistik, ilmu aswat al-akuistiki. Nah, artinya apa? Meneliti bunyi bahasa. Itu menurut aspek fisiknya sebagai getaran suara. Atau dengan kata lain gini, ilmu yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Ini namanya fonetik akuistik. Kemudian yang kedua ada nama fonetik auditoris, neurologi. Nah ini bagaimana ilmu ini mempelajari atau menyelidiki cara bagaimana bunyi-bunyi tersebut diterima oleh telinga sebagai persepsi bahasa. Atau dengan kata lain gini, ilmu yang mempelajari persepsi bunyi. Bagaimana otak itu mengolah data yang masuk sebagai suara. Dan yang ketiga ada namanya fonetik organis. Ya, menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan oleh jihazun nutqi, alat-alat bicara, organ of speech, artikulator. Atau dengan kata lain ini adalah fonetik organis, ini adalah ilmu yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah atau organ-organ yang lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Ya. Ya, ini merupakan 3 dimensi dalam mempelajari bunyi. Cuman yang menjadi fokus kita mungkin ya itu di fonetik organis. Ya, yang mana ini merupakan bidang yang paling banyak dicampuri oleh linguistik. Kenapa? Karena menyangkut bagaimana bunyi-bunyi suara itu dapat dihasilkan melalui organ-organ bicara, melalui alat-alat bicara. Ya, jihazun nutqi. Ya, jihazun nutqi. Apa yang termasuk daripada jihazun nutqi? Alat-alat bicara. Ya, kita bahas nanti. Ya. Ini mungkin kita mengulang saja. Nah ini mesin bicara, organ of speech. Mungkin kalau misalkan kita pernah belajar tajwid ya, di sana mungkin ada al-makharij ar-ra'isiyah lil hurufil arabiyyah. Ya toh? Al-makharij ar-ra'isiyah lil hurufil arabiyyah. 5 makhraj pokok. Ya toh? Yang mana nanti 5 makhraj pokok ini kalau misalkan pendapat yang diambil oleh Imam Ibn al-Jazari nanti ada 17 makhraj. Nah ini 17 makhraj itu ini. Ya. Ada aqsal halqi, ada wastul halqi. Ya, kemudian apa? Aqsal halqi, adnal halqi. Ya, ada pangkal tenggorokan ya. Kemudian ini ada batang tenggorokan, ada pita suara al-autar as-sautiyah nantinya. Nah, kemudian ada ujung tenggorokan, mana ujung tenggorokan enggak ada ya. Al-halqu di sini. Kemudian al-lisan lidah, ada pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, sisi lidah. Nanti kemudian berkaitan dengan al-hanak, ada al-hanak al-azmi, ya, ada al-hanaki alin, ya, langit-langit yang keras, langit-langit yang lunak. Ya. Kemudian ada al-asnan, gigi, ya. Ada al-thanaya, gigi seri, ada gigi geraham, ya toh? Adros, ya, dan lain sebagainya. Asyafah, bibir, dan lain sebagainya. Banyak.
Ya, ini namanya mesin bicara atau organ of speech atau jihazun nutqi. Dalam bahasa Arab disebut alat-alat bicara. Inilah nantinya yang mempengaruhi bunyi itu bagaimana dikeluarkan. Dikeluarkan. Ini merupakan bahasa linguistiknya. Cuman kita akan dipermudah ketika kita pernah belajar makharijul huruf. Itu akan dipermudah kita memahaminya. Ya, aqsal halqi, kemudian adnal lisan, aqsal lisan, torful lisan. Ya, itu nanti akan kita mudah seperti itu. Nah, ini sebenarnya bahasa linguistik. Itu tercipta. Ya. Bagaimana kita tahu fonetik itu adalah apa? Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui alat-alat bicara. Ya, ingat, bunyi bahasa yang dihasilkan melalui alat-alat bicara itu yang dibahas dalam konsep kajian fonetik. Artinya ada suara, misalkan suara gendang, itu tidak merupakan kajian ilmu ini. Karena bunyi yang dihasilkan dalam gendang atau apa, kayak gitu, itu tidak dihasilkan oleh organ of speech. Jihazun nutqi, tidak. Artinya yang menjadi objek kajian itu adalah apa? Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui alat-alat bicara. Makanya ketika kita ada pertanyaan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan, maka bunyi bahasa itu merupakan hasil kerjasama antara udara, ya, udara, arus udara atau nafas, ya, yang ada dari paru-paru dengan alat-alat bicara. Alat-alat bicara tadi disebut dengan artikulator. Jadi sumber energinya itu adalah udara yang ada di paru-paru. Ya, ini sumber energi utamanya. Nah, pada saat kita bernafas atau kita ya udara yang dihembuskan tadi, kemudian nanti akan mendapatkan apa istilahnya hambatan di berbagai tempat, di berbagai alat bicara dengan banyak cara, sehingga nanti ya apa terjadilah bunyi bahasa. Nah, tempat atau alat bicara yang dilewati ya nanti misalkan tadi tenggorokan, kemudian pangkal tenggorokan, rongga mulut, rongga hidung, kemudian rongga dan lain sebagainya. Nah, itu nantinya yang kita kenal dengan istilah makhraj. Maka dari sini kalau misalkan kita lihat ya faktor utama dan pertama terjadinya bunyi itu adalah keluarnya udara dari paru. Sementara faktor kedua adalah adanya pita suara dan yang ketiga adalah apa? Fungsi alat-alat bicara dalam menahan udara yang keluar. Seperti itu. Jadi ini ya. Seperti ada getaran seperti itu. Makanya di sini jihazun nutqi, alat-alat bicara tadi yang banyak tadi itu sangat menentukan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa. Dan kalau misalkan kita lihat, ya kalau misalkan dalam ilmu linguistiknya, ingat, Anda bahas ini dari sisi linguistik ya. Karena terkadang nanti mungkin ada istilah-istilah yang mungkin berbeda dari sisi makhraj seperti itu. Di sini ada udara tanpa hambatan itu disebut dengan vokal. A, I, U, E, O itu vokal. Ya. Sedangkan udara plus hambatan itu konsonan. Ya. Misalkan apa? B, C. Itu merupakan hasil daripada bunyi-bunyian yang itu hasil daripada udara plus ada suatu hambatan.
Jadi udara tanpa hambatan itu namanya vokal, udara plus hambatan itu konsonan. Walaupun nanti di sana ya beda antara bunyi konsonan dalam bahasa Arab dan bunyi vokal dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Artinya disebut dengan ada namanya bunyi vokoid. Bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara tanpa mendapatkan hambatan artikulator. Disebut aswaid. Aswaid. Istilahnya adalah aswaid. Enggak, di pembahasan berikutnya ada enggak? Nah, ini. Aswaid. Arus udara mengalir tanpa hambatan. Sedangkan bahasa Arabnya konsonan itu adalah apa? As-sawamid. Apa? As-sawamid. Bunyi konsonan dalam bahasa Arab, bunyi vokal dalam bahasa Arab itu gimana? Vokal dalam bahasa Arab itu cuma ada 3. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma ada, dalam bahasa Indonesia vokal ada 5. A, I, U, E, O. Dalam bahasa Arab itu cuma 3. Yang itu diwakili oleh harokat. Ada harokat fathah, ada harokat kasroh, dan ada harokat dom. Ya. Fathah, kasroh, dan domah. Jadi ada 3 saja bunyi vokal. Tidak ada vokal O, tidak ada vokal E, kecuali dalam kasus khusus. Yang namanya kasus khusus itu tidak masuk dalam bunyi vokal secara umum. Karena apa? Karena tidak semua vokal dalam bahasa Arab itu bisa O atau bisa E. Yang bisa O itu mungkin ada hanya huruf-huruf isti'la. Ya, khusodong tentu saja. Dan huruf farad. Artinya tidak bisa digeneralisasi di semua huruf. E pun juga sama, itu pun karena lahjah, karena dialek. Ya, yang kita kenal dengan imalah mungkin. Jadi, pahami ya sampai sini? Jadi vokal dalam bahasa Arab itu cuma ada 3. Yang itu bergantung kepada vokal harokat, fathah, kasroh, dan dhamma. Artinya ada A, I, U saja. Tidak ada O dan E. Kemudian vokal dalam bahasa Arab yang berbeda ini dengan bahasa Indonesia. Vokal dalam bahasa Arab atau as-sawaid dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Ada vokal panjang, ada vokal pendek. Yang mana kalau misalkan kita istilahkan ada harokat pendek, ada harokat panjang. Jadi ada vokal pendek, vokal panjang, itu dikenal dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia tidak mengenal itu. Ya, harokat pendek ya A, I, U. Nah, panjang ya mad. Tadi al-huruful maddah, huruful maddiyah. Ya, huruful mad tadi. Nah, itu huruf apa namanya vokal panjang. Ini. Kemudian ya ada namanya bunyi konsonan atau dalam bahasa Indonesia bunyi kontoid. Dalam bahasa Arab disebut dengan as-sawamid. Ya, as-sawamid itu merupakan bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru dan mendapat hambatan dari apa? Jihazun nutqi atau artikulator, alat-alat bicara. As-sawamid. Dalam bahasa Arab, as-sawamid atau huruf-huruf konsonan itu tidak dilihat dari jenis hurufnya, tetapi ya, semua huruf dalam bahasa Arab itu adalah as-sawamid. Ya, as-sawamid. Ya, jadi ada 28 bunyi konsonan dalam bahasa Arab. Nah, yang membedakan dengan vokal tadi, vokal itu ada 3 tadi. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini ya, vokal Indonesia dan Arab. Nah, A, I, U, tidak ada I, O.
Jadi panjang pendek itu membedakan makna dalam bahasa Arab ya. A, I, U, A, I, U. Ya, seperti itu. Baik, nanti kita membaca tentang artikulasi dulu ya. Atau konsonan. Ya, kalau kita berbicara tentang konsonan, maka ini sebenarnya ini berkaitan dengan makhraj tadi. Ya, konsonan satu, keadaan pita suara. Ya, konsonan yang bersuara dan yang tak bersuara. Maksudnya gimana ini? Ada yang bingung kan? Ini maksudnya. Ada konsonan bersuara, ada konsonan tidak bersuara. Ini sebenarnya berkaitan dengan sifatul huruf. Sifatul huruf. Ya, konsonan bersuara itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-sawamit al-majhurah, huruf-huruf yang jahar. Ya. Yang mana jahar itu lawannya adalah mahmusah, konsonan tidak bersuara. Ya. Ini bahasa mudahnya seperti itu. Ya, konsonan bersuara itu dengan huruful jahar, sedangkan konsonan tidak bersuara itulah huruf al-aswat al-mahmusah. Apa huruf-huruf hamas? Fahathahu syakhsun sakat ya. Atau apa? Ya, mahmusah. Ya, sifatuha jahrun wa rifqun mustafil munfatil mahmusah fahathahu syakhsun sakat. Tapi kalau di sini ya, apa namanya? Ini bunyi secara umum ya. Bunyi secara umum. Nah. Fahathahu syakhsun sakat. Tapi kok kenapa ada huruf ta di sini? Ya, seperti itu. Ini konsonan. Kita tambah lagi. Tempat artikulasi. Makhraj kan banyak. Kalau makhraj sudah tahu semua ya. Makhrijul huruf ada 5 yang umum. Kemudian nanti dibagi menjadi 17 menurut Imam Ibnul Jazari. Baik. Ini nggak usah kita bahas. Kemudian klasifikasi kemudian cara artikulasi. Jadi gini. Ini sebenarnya ini pembahasan di sifat sebenarnya. Hambatan atau tutupan stops. Ini huruf-huruf apa? Huruf-huruf apa? Syiddah, rokhwah, bainiyah. Syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Ini berkaitan dengan suara. Suaranya itu tertahan atau tidak. Udara dihambat total lalu dilepas tiba-tiba. Ini sifat apa? Syiddah, rokhwah, syiddah terutama. Syiddah lawannya adalah rokhwah dan bainiyah. Makanya apa? Ajid qatin bakat. Ini jim nggak ada. Geseran, udara lewat celah sempit, jesisan. Ini berarti apa? Huruf hamas plus apa? Huruf yang mempunyai apa namanya? Ya, fahathahu syakhsun sakat. Ada udara yang keluar jesisan plus huruf apa ini? Huruf sin, ada nggak huruf sin? Huruf sofil. Huruf sofil juga masuk. Kemudian hambatan total dilepas perlahan huruf jim. Kemudian ini apa? Inhiraf. Lam dan ro sebenarnya. Inhiraf. Kemudian ini takrir sebenarnya. Ya, takrir. Getaran. Jadi sifatul huruf itu adalah apa? Bagaimana huruf tersebut itu dikeluarkan. Itu sifat. Jadi kalau makhraj itu tempat keluar, kalau sifat itu caranya. Cara mengucapkannya. Sifat. Makanya mempelajari makhraj tanpa sifat cacat. Ya, mempelajari bagaimana cara artikulasi tanpa mengetahui makhraj cacat. Makanya perlu mengetahui satu paket,
makharijul huruf was sifat. Mempelajari makhraj dan sifat-sifatnya supaya apa? Huruf tersebut bisa diucapkan dengan baik dan jelas seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Kemudian, nah ini. Dalam bahasa Arab tentu ada huruf-huruf yang mirip dengan bahasa Indonesia, ada huruf-huruf yang tidak mirip. Ya, makanya kita kenal istilahnya transliterasi Arab Indonesia. Ada bunyi-bunyi yang sama antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ada yang mirip, ada yang tidak sama sekali nggak ada. Nah, contoh di sini yang mirip ini ya, B, D, D, K, La, L, M, N, S, R, W, Y, dan H. Yang unik, yang ini butuh penyesuaian, ada Kha, Ghain, Kha, Qaf, Ha, Ain, huruf Sad, Dad, Ta, Dha, Hamzah, A ketika dia stop ya. Ini huruf-huruf yang perlu tantangan dan yang enggak ada dalam bahasa Indonesia, huruf C, ya, Ain, ini huruf-huruf gunnah, huruf Jim, itu ada dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ini selesai pembahasan di fonetik. Artinya, sekali lagi, fonetik itu hanya membahas tentang bagaimana bunyi itu dikeluarkan oleh jihazun nutqi, artikulator, tanpa melihat apakah fungsi bunyi tersebut ini memiliki fungsi dapat merubah makna atau tidak. Ya, ini fonetik, ilmul aswat. Adapun nanti pembahasan tentang fonologi insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Ini berkaitan dengan fonetik ya. Di fonetik ini kalau misalkan justru ketika kita melihat fonetik dari kacamata ilmu linguistik atau fonetik umum, kita terkadang akan bingung karena akan ada istilah-istilah yang mungkin itu berbeda dengan istilah-istilah yang selama ini kita kenal. Huruf jahr, hamas, gitu kan biasa kita kenal. Karena itu mungkin yang kita pelajari. Syiddah, rukhwah, bainiyah, inhiraf, takrir, ya, tafashi, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah yang mungkin kita kenal selama ini. Berbeda dengan mungkin dengan istilah-istilah linguistik. Syafatain dalam bahasa linguistik apa? Bila-bila, bila-bial, ya, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah yang mungkin ya akan mudah kita pahami tentu, tapi butuh pemahaman mendalam terkait dengan istilah-istilah tersebut. Makanya nanti mungkin ada istilah-istilah linguistik yang mungkin kita baru dengar, tetapi hakikatnya mungkin kita sudah tahu. Ya, tapi secara istilah mungkin itu kita baru dengar karena itu istilah-istilah baru dalam ilmu, istilah-istilah baru yang baru kita dengar, yang karena kita baru mempelajari ilmu linguistik umum, ya, begitu. Ya, gitu yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Coba kita cek lagi di presensi. Tadi ada yang belum di presensi atau enggak ya? Terlihat. Tadi kurang satu kalau nggak salah. Nur Ain bisa hadir ya? Nah, Ustaz hadirah. Baik, sudah semua. Kita tutup ya pembelajaran kita di sore hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.